Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mariana Rahab. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Keperawatan Universitas Syifuala. Bagian keilmuan saya adalah keperawatan anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Syifuala yang dilaksanakan pada semester 4. Bobot SKS mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS konsep dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh 8 dosen dari bagian keilmuan keperawatan anak. Salah satunya adalah saya. Deskriptif mata kuliah. Fokus mata kuliah ini adalah pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan dari neonatus sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sakit kronis, terminal, dan berkebutuhan khusus, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Lingkup bahasan pada mata kuliah ini meliputi asuhan keperawatan pada anak dengan penyakit kronis atau terminal dengan gangguan atau kelainan pada sistem kardiovaskuler, digestif, genitourinaria, hematologi, imunologi, endokrin, neurologi, serta asuhan keperawatan anak dengan berkebutuhan khusus. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4 aspek. Untuk aspek sikap adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etik, hukum, budaya, profesional, dan mandiri dalam keperawatan. Yang kedua, aspek pengetahuan, CPL-nya adalah menguasai ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berbasis bukti berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Selanjutnya, aspek keterampilan umum pada mata kuliah ini adalah melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dan informasi ilmiah, dan aspek keterampilan khusus, CPL pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberi asuhan keperawatan profesional Islami pada tatanan klinis dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Yang kedua, mengintegrasikan hasil penelitian pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan berbasis klinis dan komunitas. Dan yang ketiga, meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya, dari CPL mata kuliah maka dilahirkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini dibagi menjadi 6 CPMK. CPMK pertama, menerapkan dan mengembangkan pola berpikir kritis, logis, dan etis menggunakan komunikasi terapeutik pada asuhan keperawatan pada anak sakit kronis atau terminal dan memperhatikan aspek budaya, agama, dan faktor lainnya. CPMK yang kedua, menguasai konsep penyakit dan asuhan keperawatan anak sakit kronis dan terminal dengan gangguan sistem tubuh dan kelainan kongenital serta berkebutuhan khusus dalam konteks keluarga. CPMK yang ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada anak dengan penyakit kronis dan terminal. CPMK yang keempat pada mata kuliah ini adalah memberikan asuhan keperawatan dalam bentuk pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan dan perencanaan keperawatan pada kasus anak dan keluarga dengan penyakit kronis atau terminal karena gangguan sistem tubuh, kelainan kongenital, dan anak berkebutuhan khusus. CPMK yang kelima, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan anak sakit kronis dan terminal. Dan CPMK yang terakhir, mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif pada anak dengan sakit kronis atau terminal dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP serta menerapkan prinsip traumatic care. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, teacher-centered learning, yang kedua, collaborative learning, yang ketiga, case method, yang keempat, project-based learning, dan yang kelima adalah praktek laboratorium. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari evaluasi konsep, dievaluasi menggunakan rubrik penilaian konsultasi, rubrik penilaian presentasi dan diskusi, rubrik soft skill, rubrik jurnal, rubrik proyek pembuatan media penyuluhan, dan ujian tulis pada mata kuliah ini menggunakan multiple choice question
di mana pelaksanaan ujian tulis ini menggunakan fasilitas CBT. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran pada tahap praktikum. Yang pertama adalah rubrik praktikum yang terdiri dari pretest, pengetahuan dan redemonstrasi. Dan yang kedua adalah ujian praktikum dalam bentuk Objective Structure Practical Examination atau OSPI. Mata kuliah ini menyediakan beberapa referensi yang dapat digunakan mahasiswa sebagai rujukan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu rujukan yang digunakan adalah buku ajar Komunikasi Terapeutik Keperawatan. Buku ajar ini adalah salah satu produk dari saya dan tim. Pada buku ajar ini terdapat salah satunya yaitu mengenai strategi komunikasi terapeutik pada anak. Strategi ini penting untuk diketahui oleh mahasiswa agar mampu untuk melaksanakan intervensi keperawatan baik mandiri dan kolaboratif pada anak dengan penyakit kronis atau terminal. Dengan komunikasi yang efektif, maka prinsip atraumatic care dapat diterapkan. Selanjutnya, saya akan memutarkan video pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan dan melimpahkan nikmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk melanjutkan jadwal mata kuliah blok anak sakit kronis dan terminal. Dan selawat beriring salam tak jemu-jemunya pula kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, sesuai jadwal yang sudah adik lihat di modul mata kuliah ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelainan kongenital pada sistem hematologi dan asuhan keperawatan pada anak dengan thalassemia. Ya, namun sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita lakukan absensi dulu ya di SIM kuliah. Silakan lakukan absensi di SIM kuliah masing-masing. Ya, sudah? Ya, alhamdulillah hari ini berhadir semua ya. Ya, dan tadi sebelum masuk ruangan ini Ibu sudah lihat adik-adik sekalian itu sudah datang ya tepat waktu. Ya, itu adalah menunjukkan kedisiplinan ya, kedisiplinan dan adanya rasa tanggung jawab yang besar ya dari adik-adik sekalian untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa. Datang tepat waktu, selalu mengikuti perkuliahan. Nah, itu adalah perilaku atau sikap yang harus terus dipupuk ya, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab. Tambah lagi tadi adik-adik sudah melakukan absensi. Kita sekarang absensi pakai absensi online, di mana saja bisa absen. Namun adik-adik tetap jujur ya dalam melakukan absensi. Kalau kuliah baru absensi, tidak hadir tidak absensi. Nah, itu sikap jujur itu juga penting. Jadi sikap disiplin, tanggung jawab, jujur itu harus terus dipupuk karena sikap-sikap ini akan membawa adik-adik itu bisa menjadi manusia yang sukses di kemudian hari. Oke? Ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, agar semua apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Amin. Ya, alhamdulillah sudah selesai berdoa. Sekarang kita sebelum memulai perkuliahan, Ibu mau nanya dulu ya untuk materi perkuliahan kita yang lalu. Tentang apa? Oh, iya, betul, leukemia. Bisa mengulang leukemia itu apa ya? Ya, coba Hendra. Leukemia kan sel merupakan darah putih. Iya. Jadi infeksi dan sebagainya. Iya, betul ya. Jadi leukemia itu adalah salah satu bentuk keganasan yang sering terjadi pada anak, yang terutama terjadi pada sel darah putihnya. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut untuk perkuliahan kita hari ini. Adapun tujuan dari perkuliahan kita hari ini itu ada dua, ya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep dari kelainan kongenital pada sistem hematologi, yaitu thalassemia salah satunya. Kemudian mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada anak dengan thalassemia. Ya, ini adalah dua tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan setelah perkuliahan ini tujuan pembelajaran kita ini bisa tercapai dengan baik. Oke? Baik, selanjutnya kita mulai dengan definisi. Ya, sudah pernah dengar dengan namanya thalassemia? Sudah. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan apa itu thalassemia? Ya, coba Farah.
Iya, ya betul. Yang lain ada? Ya, Sukran? Kalau setahu Sukran, kalau thalassemia itu dia gangguan dari gen mas ya? Iya, keturunan. Keturunan Iya, dari orang tua. tua Iya. yang terkena thalassemia, anaknya juga thalassemia. Oke, baik ya. Dua-duanya sudah tepat. Ya, kita akan coba lihat ya apa itu definisi thalassemia yang yang berasal dari beberapa sumber ya. Jadi, nah ini adalah definisi thalassemia. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Sukran, thalassemia itu adalah penyakit kongenital herediter. Artinya dia diturunkan atau diwariskan dari orang tuanya yang secara autosom. Autosom itu kalau dalam tubuh kita ini kan ada autosom, ada kromosom ya. Jadi kalau untuk thalassemia ini diturunkan secara autosom, berdasar di mana terjadi pada anak tersebut dia akan mengalami kelainan hemoglobin, ya. Dan salah satu pada kelainan hemoglobin ini, salah satu rantai polipeptidanya hemoglobin itu mengalami kekurangan atau tidak terbentuk, ya, sehingga mengakibatkan terjadi anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini anemia dikarenakan usia sel darahnya itu pendek sehingga dia mengalami kematian yang lebih cepat seperti itu. Oke, paham? Untuk definisi thalassemia sekarang sudah tahu apa itu thalassemia. Selanjutnya ini adalah klasifikasi thalassemia. Thalassemia ya berdasarkan rantai hemoglobin yang mengalami kelainan itu ada thalassemia beta dan ada thalassemia alpha. Namun pada anak yang sering terjadi itu adalah thalassemia beta. Ya, jadi yang kelainannya itu terjadi pada rantai beta. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya, ya maka klasifikasi thalassemia ini dibagi menjadi 3, seperti yang adik-adik lihat di sini. Ya, nah berdasarkan yang adik-adik lihat, ya mana yang lebih parah berdasarkan klasifikasi ini? Thalassemia mana? Ya, betul ya, thalassemia mayor. Ini adalah thalassemia yang kondisinya itu lebih parah. Jadi kalau thalassemia minor, ya itu thalassemia karier. Ya, biasanya anak-anak dengan thalassemia minor, dia ini tidak menunjukkan gejala thalassemia, ya. Dia hanya mengalami anemia mikrositik yang ringan. Jadi tidak perlu dilakukan transfusi, ya cukup mungkin pengaturan makanan yang tinggi zat besi atau pemberian suplemen zat besi untuk meningkatkan darah merahnya, ya itu pada thalassemia minor. Kemudian untuk thalassemia intermedia ini diantaranya thalassemia ini merupakan kelainan homozigot atau heterozigot yang ditunjukkan dengan manifestasi klinisnya itu splenomegali dan anemia sedang sampai berat, ya. Apa itu splenomegali? Sudah ada yang pernah dengar nggak ya? Ya, ditandai dengan pembesaran dari limfanya. Ya, dan biasanya kalau untuk thalassemia intermittent ini dia sudah membutuhkan untuk dilakukan transfusi. Tapi frekuensi transfusi yang diperlukan oleh anak ini tidak serutin seperti thalassemia mayor. Ya, nah ini kita lihat thalassemia mayor atau sering juga disebut sebagai anemia coli, ya, di mana ini pada anak dengan thalassemia mayor dia akan mengalami anemia berat, ya, sehingga menyebabkan anak ini akan mengalami gagal tumbuh, kemudian mengalami kegagalan pada organ jantungnya, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, biasanya untuk anak-anak yang thalassemia mayor, dia ketika usia bayi dia langsung teridentifikasi bahwa dia mengalami thalassemia. Jadi lebih cepat kita tahu bahwa dia itu menderita thalassemia kalau anak-anak dengan thalassemia mayor. Oke. Untuk ketiga klasifikasi ini, apa sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ulfa, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Iya, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, oke. Nah, tadi di awal adik-adik sudah sebutkan bahwa thalassemia ini adalah salah satu penyakit yang diturunkan dari orang tuanya. Maka etiologinya itu memang dikarenakan keturunan. Di sini adik-adik bisa lihat ya, ini hukum apa namanya nih? Perwarisan sifat. Hukum Mendel ya. Ya, jadi kalau misalnya orang tuanya ya, ayah ibu tidak membawa sifat thalassemia, maka insya Allah anak-anaknya keempat-empatnya tidak akan menderita thalassemia, baik mayor, intermittent ataupun minor. Ya, namun apabila ya ibu ya di gambar ini adik-adik bisa lihat kalau ibu sebagai pembawa sifat penyakit thalassemia, ayah tidak membawa sifat ketika mereka menikah, maka 50% anaknya ya
tidak akan menderita thalassemia, artinya dia sehat. Nah, namun 50% anaknya itu berstatus karier, pembawa sifat thalassemia. Oke, kalau misalnya ayahnya membawa sifat, ibunya membawa sifat juga, artinya sama-sama karier menikah, maka nanti akan dihasilkan bahwa 25% anaknya itu akan menderita thalassemia. Ya, dan 50% anaknya itu pembawa sifat dan hanya 25% anaknya yang sehat. Oke, jadi memang kalau pada penyakit thalassemia ini harus diperhatikan jangan sampai kita menikah sesama saudara karena takutnya ada penyakit-penyakit yang diturunkan atau penyakit-penyakit keturunan itu bisa diwariskan kepada anaknya. Salah satunya adalah thalassemia. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Di gambar ini kan kalau ibunya pembawa sifat, ayahnya tidak. Kalau kebalikannya, ayahnya pembawa sifat, ibunya tidak. Kira-kira berapa persen anaknya yang akan menderita thalassemia? 50% yang thalassemia-nya karier. Oke, betul ya. Sama aja ya, seperti ini. Ini kan digambar ibunya yang karier. Di sini ayahnya tidak. Tapi kalau ibu balikan tadi, ayahnya karier, ibunya tidak, maka tetap anaknya itu 50% adalah pembawa sifat dan 50% adalah sehat. Jadi nggak ada yang menderita thalassemia. Oke, yang berbahaya ini yang ini. Karier sama karier menikah, maka itu ada potensi 25% anaknya menderita thalassemia. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih manifestasi klinis yang ditampakkan atau ditunjukkan pada anak-anak yang menderita thalassemia. Jadi manifestasi klinis ini sama dengan tanda dan gejala ya yang terdapat pada anak penderita thalassemia. Yang pertama adalah anemia progresif. Anemia progresif ini terjadi penurunan hemoglobin itu secara progresif. Kadang-kadang hemoglobinnya itu sampai di angka 4. Ya. Berapa hemoglobin normal pada anak? 10? Ya dia tergantung jenis kelamin ya. Nah, jadi di ring 12, 14 seperti itu. Ya, jadi kalau pada anak thalassemia itu tanda pertamanya itu adalah penurunan hemoglobin secara progresif. Ya sampai ekstrim sekali sampai ke angka 4 kadang-kadang. Ya. Kemudian kelesuan ya, kelesuan ya, lesu itu berarti dia mudah lelah ya, lemah ya. Kemudian nanti akan muncul bibir, lidah, tangan, kaki dan bahagian lainnya itu berwarna pucat. Nah, ya. Jadi nanti pada anak thalassemia itu kita bisa lihat ya, bibir, tangan, kaki nya itu berwarna pucat. Nah, kemudian akan menunjukkan adanya keluhan sesak napas. Ya, sesak napas. Kemudian pada anak thalassemia itu juga akan menunjukkan kehilangan nafsu makan atau anoreksia. Ya, kemudian terjadi pembengkakan pada abdomen. Ya, kenapa bisa terjadi pembengkakan pada abdomen? Karena apa tadi? Iya, betul, Sukran ya. Karena pembesaran limfa, pembesaran pankreas, dan pembesaran hati itu mengakibatkan abdomennya itu mengalami pembengkakan atau distensi. Nah, pembengkakan yang dialaminya itu menyebabkan anak itu cepat kenyang, sehingga dia nggak selera makan karena udah kembung ya. Nah, dan akibat dari hal tersebut, asupan nutrisinya yang diperlukan untuk membentuk sel darah merah juga akan tidak optimal. Sehingga memang pada anak thalassemia itu kadar hemoglobinnya itu memang di bawah 10. Ya, walaupun sudah diberikan transfusi, itu kadang-kadang dia nggak capai maksimal. Ya, karena memang karena kondisi mereka yang sudah ditransfusi nanti nggak lama sel darah merahnya juga akan disis lagi seperti itu. Nah, pada thalassemia mayor, ya, gejala klinis telah terlibat sejak umur kurang dari 1 tahun. Jadi makanya pada anak-anak thalassemia mayor itu belum mencapai remaja, kadang-kadang dia sudah mengalami kematian. Ya, karena tadi sudah mengalami berbagai komplikasi dari thalassemia. Karena dia sudah menderita thalassemia ini sejak dini usia bayi dan sudah mendapatkan transfusi itu sejak mereka berusia bayi. Seperti itu. Nah, bagaimana adik-adik untuk manifestasi klinis? Apa sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah jelas. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, selanjutnya adalah penata laksanaan terapi dan tindakan keperawatan. Nah, jadi kalau pada anak thalassemia ini ada penata laksanaannya itu yang tujuannya untuk terapi suportif dan ada tujuannya itu terapi utama. Ya, di sini adik-adik bisa baca kalau terapi utama itu adalah transfusi darah ya, dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat AB-nya itu di atas 9,5.
Dan ketika mereka ditransfusi darah, mereka itu diberikan kelaton besi secara oral. Nanti ada namanya deferasirok atau deferipron atau deferoxamin, ya, desperal. Nah, ini penting untuk apa tadi pemberian kelasi besi? Untuk mencegah penumpukan apa tadi? Iya, untuk mencegah penumpukan zat besi. Ya, nanti di laboratorium adik-adik akan mendapatkan praktikum tentang cara pemberian obat desperal. Nah, ini adalah tindakan keperawatan yang bersifat kolaboratif, ya. Sedangkan terapi yang kedua itu adalah terapi dengan tujuan untuk suportif, ya, untuk mempertahankan kadar hemoglobinnya. Nah, jadi ini mungkin kita mengedukasi orang tua khususnya, karena kan kita tahu ya, usia anak mereka nggak bisa lepas dari orang tuanya. Jadi yang kita edukasi itu adalah orang tuanya terkait dengan nutrisi anak, sehingga memang bahan makanan atau nutrisi yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah itu terpenuhi oleh anak. Ya, jadi nggak hanya didapat dari apa? Dari transfusi tadi. Oke, paham sampai di sini? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, kita masuk dalam proses keperawatan itu selalu kita mulai dari pengkajian. Nah, untuk pengkajian, ya, pengkajian itu nanti kita bagi dua ya. Yang pertama ada pengkajian keperawatan, kita lakukan adalah pemeriksaan fisik ya untuk melihat tanda-tanda anemia, ya, seperti pucat, lemah, sesak, napas cepat, hipoksia kronis, ya, nyeri tulang dan dada, kemudian menurunnya aktivitas anoreksia, serta kita harus periksa apakah ada epistaxis berulang. Ya. Nah, ini sudah adik-adik dapatkan di mata kuliah sebelumnya, ya, di blok anak sakit akut, di blok anak sehat dan sakit akut. Ya, di mana adik-adik sudah diajarkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Oke, nah, Ibu ingin mereview ya apa yang adik-adik sudah belajar sebelumnya. Bagaimana kita mengecek ya adanya tanda-tanda anemis pada anak? Pada mata. Siapa yang tahu? Bagaimana cek apanya? Oke, cek konjungtivanya. Coba Lisa, gimana cara mengeceknya? Oke, ya, betul. Iya, betul sekali ya. Jadi kita cek di konjungtiva ya, konjungtiva dari anak. Kita minta anak untuk melihat ke atas sambil kita tarik ya kelopak mata bagian bawah ke bagian bawah itu ke bawah. Ya, kemudian kita amati konjungtiva matanya apakah anemis apa tidak. Nah, anemis itu dari warna konjungtiva ya. Normalnya warna konjungtiva itu berwarna pink. Nah, pada anak-anak yang anemia itu warnanya pucat. Oke. Nah, itu adalah salah satu pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi anak-anak mengalami anemia apa tidak. Yaitu hanya sekedar untuk mereview apa yang sudah ada dapatkan sebelumnya di mata kuliah yang sudah berlalu. Nah, selanjutnya untuk pengkajian psikososial, ya, karena kita tahu bahwa thalassemia ini penyakit yang kronis, yang berlangsung lama dan memerlukan terapi yang terus-menerus ke pelayanan kesehatan, makanya kita perlu kaji ya dari segi anak, kita kaji tugas perkembangan psikososialnya bagaimana, sudah terpenuhi apa tidak, kemudian kemampuannya beradaptasi dengan penyakit, sudah adaptif apa tidak, kemudian kita lihat coping, ya, mekanisme coping yang digunakan anak, karena menderita thalassemia itu adalah salah satu stresor yang bisa menyebabkan anak mengalami stres. Makanya kita harus tahu bagaimana mekanisme coping yang digunakan anak, apakah sudah efektif atau tidak. Kalau misalnya tidak efektif, kita bisa membantu anak untuk belajar bagaimana menggunakan coping yang efektif itu. Ya. Kemudian pengkajian pada keluarga itu kita kaji adalah respon emosional keluarga. Ya, pastinya orang tua akan merasa sedih ya melihat anaknya setiap bulan harus ke rumah sakit, harus ditransfusi, harus menangis karena dilakukan tindakan invasif pemasangan infus. Ya, itu pasti adalah salah satu stres yang bisa menyebabkan orang tua itu menjadi cemas bahkan sedih seperti itu. Makanya kita harus kaji itu, kemudian juga kita kaji coping yang digunakan keluarga untuk bisa beradaptasi dengan kondisi anaknya dan kalau misalnya copingnya tidak efektif, kita ajarkan bagaimana menggunakan coping efektif sehingga orang tua itu bisa menetralkan kecemasannya. Oke? Nah, bagaimana adik-adik untuk pengkajian? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jelas? Alhamdulillah kalau jelas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa keperawatan. Ya. Jadi untuk anak-anak thalassemia, ya, diagnosa keperawatannya itu pasti berkaitan dengan 3 hal ini. Yang pertama itu adalah intoleransi aktivitas, ya, dikarenakan apa? Ya, transport oksigen
ya yang mengalami penurunan akibat tadi apa? Yang mengikat oksigen apa? Hb ya? Iya, Hb itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi karena Hb-nya itu turun, secara otomatis transport oksigennya juga akan mengalami penurunan, ya. Sehingga akan muncul ya masalah terkait dengan intoleransi aktivitas. Nah, ada yang tahu intoleransi aktivitas itu apa? Ya, keterbatasan aktivitas. Artinya, ya, anak-anak ketika beraktivitas dia mudah lelah, mudah capek. Nah, itu namanya intoleransi aktivitas. Nah, yang kedua adalah gangguan perfusi perifer. Perfusi perifer ya, berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb. Ya, nanti kita adik-adik bisa lihat tanda dan gejalanya itu adalah ketika adik-adik melakukan pemeriksaan kapilar refill, ya. Nah, Ulfat, tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan kapilar refill? Iya, betul. Jadi pemeriksaan kapilar refill itu kita tekan kukunya, kemudian kita lihat ya. Ketika kita tekan, setelah kita lepaskan, kita lihat ya warna kukunya itu kembali merah itu dalam berapa detik. Iya, normalnya itu kurang dari 2 detik. Jadi kalau misalnya uh, lebih dari 2 detik itu adalah tanda-tanda anak mengalami gangguan perfusi perifer. Ya. Kemudian nanti kita lihat telapak tangannya pasti warnanya pucat, akralnya dingin. Ya, tangan dan kakinya itu kalau kita raba terasa dingin. Itu menunjukkan bahwa anak mengalami perfusi perifer tidak efektif. Oke? Nah, masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan yang kedua itu adalah berhubungan dengan gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan mual dan anoreksia. Nah, tadi di manifestasi klinis kita sudah lihat bahwa salah satu gejala yang dimunculkan oleh anak thalassemia itu dia tidak nafsu makan, anoreksia. Nah, anoreksia yang terus-menerus itu bisa menyebabkan anak mengalami gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, kita bisa lihat bahwa anak-anak thalassemia itu ketika dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian kita analisa status gizinya itu pasti di bawah garis hijau. Ya, artinya di garis merah. Ya. Oke, nah itu adalah diagnosa keperawatan. Bagaimana adik-adik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, ya. Baik, kalau tidak kita lanjut ke kesimpulan ya. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa thalassemia itu adalah penyakit kongenital yang ditandai dengan kelainan hemoglobin. Di mana penata laksanaan dari thalassemia itu dilakukan dengan terapi suportif dan terapi utama. Ibu mau bertanya, apa bentuk terapi utama pada anak thalassemia? Ya, Egi? Iya, betul ya. Transfusi darah itu adalah bentuk terapi utama pada anak thalassemia. Dan ingat, ketika anak thalassemia mendapatkan transfusi, jangan lupa diberikan kalasi besi ya untuk mencegah penumpukan besi di dalam tubuh anak ya. Oke, selanjutnya pertemuan kita ya sudah selesai. Kita akan melakukan pemberian tugas ya. Jadi nanti adik-adik ya diminta untuk membuat asuhan keperawatan pada anak thalassemia sesuai dengan kasus yang telah disediakan di e-learning. Jadi adik-adik nanti buka e-learning, nanti di sana ibu sudah letakkan kasus ya. Kasus yang nanti dari kasus ini adik-adik coba buat asuhan keperawatan mulai dari diagnosa, intervensi sampai evaluasi. Ya, di e-learning ibu juga sudah letakkan petunjuk pengerjaan tugasnya bagaimana. Oke. Nanti tugas ini akan dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Oke, baik adik-adik, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Dan Ibu ingatkan pada pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan praktikum. Ya, sudah masuk ke praktikum. Jadi adik-adik seperti biasa sebelum memulai praktikum nanti akan dilakukan pretest. Jadi adik-adik baca dulu materi dari praktikumnya. Dan di e-learning sudah diletakkan modul, di dalam modul tersebut nanti sudah disediakan materi terkait dengan praktikum. Ya, silakan diakses dan dibaca sebelum adik-adik masuk praktikum. Nah, terima kasih ya banyak atas perhatian dari adik-adik sekalian. Tetap semangat, semoga apa yang kita dapatkan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa berjumpa pada pertemuan berikutnya.
Ibu ucapin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.